PKB. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, Bapak bisa memperkenalkan diri dan peran Bapak di Partai PKB. Sudah, baik, terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas segala limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini ya dalam keadaan yang baik, sehat. Terima kasih kepada adik-adik dari Fakultas Guru ya PGSD Universitas Buana Kota Tarakan yang pada hari ini datang untuk bersilaturahim dan mewawancarai saya ya. Mungkin sekedar perkenalan, nama kakak saudara, nama saya Randi Ramadana Erdian, sarjana ilmu politik. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya kebetulan saya diamanatkan untuk menjadi sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan masa hikmat 2020-2025. Ya, 2021-2025. Saya kuliah di Malang, jurusan ilmu pemerintahan, lulus tahun 2013, dan saat ini saya berkesibukan sebagai kontraktor dan juga mengurus partai PKB di Kota Tarakan. Mungkin itu yang perkenalan kakak sampaikan. Mungkin yang selanjutnya apa yang ingin ditanyakan kita sambil diskusikan yang sebenarnya. Kalau wawancara itu sebenarnya kurang, mungkin kita lebih baiknya diskusi terkait politik yang ada di Kota Tarakan. Mungkin itu lebih menarik temanya pada hari ini ya. Mungkin langsung saja. Sebagai tokoh politik yang bergabung di Partai PKB, apa tujuan kakak memilih bergabung di partai tersebut? Padahal ada berbagai kelompok partai yang lainnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya memutuskan untuk bergabung di Partai PKB itu sebenarnya tidak sengaja. Yang pertama, ada keluarga pada saat kakak lulus kuliah. Pada saat kakak lulus kuliah itu kan lebih asik di dunia usaha ya, usaha sendiri, dalam artian memang tidak ada lah kepikiran untuk mendaftar menjadi PNS dan lain-lain seperti itu. Dan nah, kebetulan pada saat itu keluarga kakak itu posisinya itu sudah menjadi anggota DPR dan dia jadi partai PKB. Akhirnya karena dia lihat kita mungkin anak-anak muda yang kadang-kadang belum ada kegiatan lalu, kita ditarik lah untuk diajak aktif di partai PKB. Nah, pada saat itu saya aktif karena saya senang berorganisasi, saya ikut mengaktifkan diri lah di partai itu. Nah, pada saat itu juga masa pembentukan pengurus anak cabang. Kalau kita bilang itu di kecamatan-kecamatan. Nah, tapi saya kakak lah ditunjuk menjadi ketua pengurus anak cabang Tarakan Tengah di Partai PKB. Nah, makanya sampai hari ini kenapa kita akhirnya memilih Partai PKB yang mungkin sebenarnya tidak sengaja aja. Karena mungkin ada keluarga juga di sana, akhirnya kita kebetulan yang aktif di Partai PKB. Mungkin itu. Menurut kakak, kenapa sih partisipasi politik sangat penting dalam kehidupan kenegaraan? Jadi begini, politik sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan itu tidak jauh-jauh dari politik. Apapun itu yang kita lakukan. Jadi memang kenapa pentingnya politik itu kita tanamkan, kita ajarkan kepada adik-adik, kepada keluarga-keluarga kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hidup di negara manapun, khususnya kita di Indonesia, semua diatur dalam politik. Apa yang tidak diatur sekarang dalam politik? Harga-harga minyak goreng, harga-harga kebutuhan hidup rumah tangga, gaji-gaji pegawai, semua itu diatur dalam politik. Siapa bilang tidak diatur dalam politik? Jadi kenapa kita tanamkan pentingnya kita berpartisipasi dalam politik? Hanya memang ada orang yang ingin terlibat langsung di dunia politik, hanya saja ada juga orang yang mungkin
tidak secara langsung terlibat di sana, tapi sebenarnya politik ini sangat penting karena kita sering mendengar ada orang menyampaikan, ada politik itu ada betulnya, kalian mungkin sering dengar begitu kan. Nah, kita kalau membiarkan itu sama aja kita semakin mendukung pekerjaan politik orang yang tidak benar tadi. Kalau bukan kita yang memulai, terus siapa lagi? Nah, harapan kita inilah yang bisa membawa atmosfer politik di Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu jawabannya. Ya, kakak tuh kita berusaha. Kalaupun politik itu buruk, ya kan kita tidak mungkin menghindar untuk memperbaiki itu. Otomatis kita harus mendekati politik biar kita bisa merubahnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa merubah politik itu? Mungkin itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak membangun konsistensi atau melakukan komunikasi antara kandidat dan tim relawan selama ini untuk pemilihan umum di tahun depan? Oke, kebetulan juga kakak ini caleg ya, bakal calon legislatif. Dalam artian itu kakak ini calon anggota DPR dari Partai PKB di 2024. Jadi bagaimana cara kita membangun komunikasi itu? Sebenarnya intinya masyarakat tuh hanya butuh komunikasi, hanya butuh silaturahmi. Nah, satu yang selalu kakak tanamkan kepada masyarakat itu, kakak sebagai caleg, kakak sebagai calon anggota DPR itu tidak berani menjanjikan yang macam-macam. Karena terkadang janji itulah yang membuat kita jelek. Karena kita pahami tugas fungsi DPR tuh sudah ada aturannya, jadi gitu. Dan terkadang orang, ya kita nggak paham apakah dia nggak paham politik ataukah memang dia orangnya yang suka berjanji. Dia kadang-kadang, ya itu tadi kita bilang, menghalalkan segala cara biar dia duduk di sana. Akhirnya dia berjanji yang tidak rasional. Dia tahu, ya kita nggak paham apakah dia paham itu bisa dia jangkau atau tidak. Yang jelas dia berjanji dulu yang menurut kita tidak relevan lah. Berjanji nggak karuan, yang penting dia dipilih. Nah, kakak terus terang kakak nggak mau. Kadang masyarakat mancing kita untuk dia itu serang. Yang bisa kakak janjikan ke masyarakat tuh hanya silaturahim, komunikasi. Hanya kalau masalah program dibilang kayak kak, tapi kan nanti di DPR tuh harusnya ada program. Ada nanti yang namanya kita usulkan penganggaran, nanti bisa perbaikin jalan, perbaikin drainase, itu sudah pasti deh. Itu nggak usah ditanyakan karena itu sudah ada programnya dan itu harus kita jalankan. Itu pos anggaran uangnya sudah ada, itu pasti kita kerjakan. Tapi terkadang kita jelek di mata masyarakat ini kadang dengan janji kita pribadi. Masyarakat itu sebenarnya kadang tidak berharap. Cuma karena kita mengucap janji, itu jadi bumerang kita ketika kita tidak merealisasikannya. Makanya sekarang yang paling kita bisa janjikan ke masyarakat itu hanya komunikasi, silaturahmi. Itu aja yang paling bisa kakak janjikan. Ya kakak sejauh ini membangun komunikasinya begitu aja, silaturahim ke rumah-rumah, komunikasi, ya sering-sering mengadakan pertemuan, sering-sering ngajak-ngajak diskusi kayak gini. Ya begitu aja sebenarnya. Karena itu tadi, jangan kita menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik seperti ini. Kasihan masyarakat. Kita harus menyadarkan masyarakat. Jangan mau ditipu. Iya. Ya mungkin begitulah. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah mengadakan perkumpulan kepada generasi muda untuk memberikan pemahaman seputar dengan dunia politik? Kalau mengadakan sering sih tidak, hanya beberapa kali sudah. Ya itu tadi, yang mungkin kita sadarkan ya itu tadi, kadang-kadang partisipasi pemilih pemula ini kan masih kurang di Indonesia. Mungkin presentasinya masih jauh di bawah. Nah makanya kita mengadakan sebenarnya seminar ya atau pertemuan lah, lebih sering kita sebenarnya mengadakan diskusi aja tuh, menekankan bahwa ayo kalian, suara itu sangat berarti sebenarnya. Suatu suara itu sangat berarti buat kita. Terkait dukungan, pilih memilih itu memang kadang kita tidak bisa paksakan ya. Kalian kakak nih tidak bisa memaksakan kalian untuk memilih siapa. Tapi setidaknya kalian bisa memahami bahwa satu suara itu sangat berarti.
ayo kita sama-sama rubah pemikiran masyarakat. Nggak bisa kita munafik, money politik itu sudah menjadi momok terbesar dalam dunia politik di Indonesia. Nah itu yang harus kita pahami. Oke lah money politik. Terus kalau bukan kita yang merubahnya, siapa lagi? Kalau bukan kita yang pemula nih menyadarkan orang-orang tua kita. Kak, jangan kak, karena kalau orang sudah menggunakan money politik dengan jumlah besar, pasti dia di sana ujung-ujungnya gimana? Pasti mau mengembalikan modalnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, oke lah katakan kita tidak bisa munafik, money politik itu sudah ada di Indonesia dan memang mungkin sudah mengakar. Tapi maksud kakak, kita kesampingkan money politik ini, kita pilih yang orang menurut kita betul-betul punya kemampuan, punya kompetensi di situ. Istilahnya dia punya ilmu, apabila dia di sana dia bisa mengerjakan tugas-tugas di sana. Bukan karena orang ini dia, bukan karena uang, tapi karena kita lihat orang ini punya kemampuan, punya kapasitas. Itu maksud kakak. Jadi kakak harapkan kalian ini pemula-pemula itu menyadarkanlah bahwa memang kehidupan ini segalanya diatur dari dunia politik. Oleh karena itu kita sadarkan bahwa kita sepakat hari ini bahwa kita tidak boleh tidak peduli dengan politik, kita harus peduli dengan politik. Ayo kita pilih calon kita pilih wakil kita yang betul-betul bisa mewakili kita dengan dia bisa mewakili kita dan masyarakat ketika dia mendapat jabatan. Itu kita pilih calon, ya kalian pilihlah yang mana kalian kira-kira bisa. Kalau kakak misalnya siapapun duduk, bapak ini duduk, mungkin aku bisa nih ngobrol dengan dia, bisa nih menyuarakan aspirasi misalnya. Nah calon wali kota juga gitu, kita dukung bapak ini dengan harapan visi misinya bapak ini bagus nih, kedepannya kalau misalnya bapak ini yang duduk, Kota Tarakan bisa maju nih, kan gitu. Jadi sadarkan masyarakat, uang itu bukan segala-galanya gitu. Karena rata-rata orang kalau sudah pemilu itu semua bagi uang. Kalian sudah dengar lah itu, semua bagi uang. Cuma maksud kakak, kalian ini mahasiswa nih, pintar nih, nggak apa-apa bagi uang, tapi kita pilih ini orang yang menurut di hati kita yang betul gitu. Nah yang seret lah di hati kalian siapa, itulah yang kalian pilih, bukan karena uangnya, ya kan? Nah mungkin itu jawabannya kenapa kita harus terjun di dunia politik. Itu sebenarnya karena itu kalau bukan kita siapa lagi? Kita yang harus mengajarkan masyarakat. Kalau orang tua kita begitu, kita yang harus sadarkan dia. Oke lah, uang memang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Karena kalau kita terus mengikuti alurnya uang ini tadi, ya demokrasi kita ke depannya makin bakalan tambah hancur. Itu sebenarnya. Ini kan kakak sebagai seorang tokoh politik nih, biasanya permasalahan apa saja yang sering terjadi dan cara kakak menyelesaikan masalah tersebut? Jadi gini, sejauh ini memang kan terkadang itu permasalahan politik itu kan kalau yang sering kakak dalami ya, karena kakak sekretaris partai di Tarakan ini, apalagi kita saat ini di Tarakan partai pemenang di kursi ketua DPRD kita yang duduki di sini. Jadi memang ya masalah umum di masyarakat tuh umum-umum aja sih sebenarnya, kayak minta tolong usulkan jalan, minta tolong usulkan drainase, minta tolong usulkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Ya itu tadi kakak bilang, selagi memang itu pos anggarannya ada di pemerintah dan kita juga di anggota DPR bisa mengusulkan itu, pasti kita usahakan, pasti kita bantu. Ya memang masyarakat juga perlu paham, tidak semua permasalahan itu bisa kita kerjakan secara langsung. Semua itu berjenjang dan semua itu butuh proses. Tidak ada menyelesaikan permasalahan itu semudah membolak-balikan telapak tangan. Kita mengusulkan misalnya jalan rumah kalian minta disemenisasi, ya kita usulkan di tahun ini, itu tak langsung terrealisasi tahun ini, pasti terrealisasi tahun depan. Nah di situ dia masyarakat harus punya sabar. Selebihnya memang ya mungkin lebih kepada itu kali deh, memperhatikan fasilitas umum. Yaitu tadi kalau kita sudah di DPR lebih, kalau memang pun ada permasalahan-permasalahan terkait orang sakit, orang apa ya, itu kan kondisional lah ya, kondisional lah kalau yang seperti itu. Kalau memang bisa kita bantu, bisa kita usahakan komunikasi di dinas-dinas yang terkait, pasti kita lakukan. Dan kadang-kadang urgen itu kalau pas
waktunya anak masuk sekolah. Ya itu tadi, kalian pernah anak masuk sekolahnya diatur oleh politik. Siapa bilang nggak diatur oleh politik? Mereka minta tolong kemana? Contoh nih, misalnya ke adikmu nih mau masuk sekolah tertolak, bisa kan kayak gitu. Apalagi sekarang sistem zonasi bisa tertolak. Padahal rumah kita dekat, mungkin karena ada yang lebih dekat tertolak. Rata-rata orang minta tolongnya kemana? Pasti kan dengan anggota DPR kan? Anggota DPR itu kan jabatan politis. Ayo, akhirnya kan kalian pun harusnya kembali lagi ke dunia politik lagi. Pak, tolong Pak, Bapak kan anggota DPR Pak, adik saya mau sekolah di sini. Kita komunikasi ke dinas terkait. Ya terkadang ada yang masih bisa difasilitasi, dibantu. Kalaupun sudah mentok-mentok nggak bisa, pasti ada solusi-solusi lain yang dilakukan. Begitulah kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pendekatan Kakak kepada masyarakat dalam pemilu yang akan datang? Dan baik hubungan bagaimana yang Kakak lakukan dengan kelompok politik yang lainnya dalam mensukseskan pesta demokrasi tahun 2020? Oke. Jadi kalau hubungan itu tadi ya kembali lagi ke kakak jawab tadi, ya komunikasi silaturahmi yang terus kita lakukan. Ya rajin-rajinlah turun ke masyarakat, lihat apa problem yang ada di masyarakat. Ketika masyarakat mungkin mengadakan acara-acara yang menurut kita positif, ya kita support. Ya mungkin begitu aja sebenarnya. Kalau komunikasi kita antar parpol-parpol yang ada di Tarakan ya pasti selalu kita lakukan. 18 partai politik yang sudah lolos verifikasi di tahun ini selalu kita lakukan komunikasi bagaimana caranya kita mensukseskan pemilu itu. Ya itu tadi, kita sadarkan masyarakat bahwa money politik itu bukan segalanya. Kita harus memberikan pemahaman bahwa pendekatan politik yang secara emosional lah sebenarnya yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat. Jangan segala-galanya karena uang. Kalaupun memang uang itu tadi jadi ada beberapa mungkin orang oknum yang menjadikan acuan, ya kembali lagi harus kita sadarkan bahwa yang kita pilih orang yang betul-betul punya kompeten, orang yang betul-betul punya kemampuan, orang yang betul-betul kita harapkan ketika beliau duduk, beliau bisa memperjuangkan hak masyarakat dan bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, komunikasi partai selalu kita lakukan. Ya, memang itu sudah menjadi kita ya, apalagi kita sebagai pengurus, ya kita harus mensukseskan pemilu itu. Ya tentunya dengan cara-cara yang elegan. Selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara demokratis? Peran partai, ya 18 partai politik telah lolos verifikasi di Indonesia. Otomatis 18 partai itu pula yang akan bertarung di pemilihan umum di 2024 nanti. Jadi pileg kita, pemilihan anggota DPR itu bersamaan dengan nanti pemilihan presiden di bulan 2 tahun 2024. Kemungkinan kalau tidak salah sekitar tanggal 14 Februari ya 2024 kita akan melaksanakan pemilu, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dilanjutkan di bulan 11, di bulan 10 atau bulan 11 dengan pemilihan wali kota di Tarakan. Yaitu tadi kita sebagai salah satu unsur pemilu pasti menyiapkan kader-kader terbaik kita yang akan kita masukkan, yang akan kita ikut sertakan dalam pemilihan legislatif tersebut. Nah, begitu juga kita di pusat, kita masih di Dewan Pengurus Pusat, kita masih di pusat juga masih melakukan komunikasi politik pastinya dengan siapa calon presiden yang akan diusung. Tentu partai-partai politik ini akan berusaha menjadi pemenang, karena yaitu tadi, ketika kita menjadi pemenang, apalagi kita bisa mengatakan presiden kita, otomatis kebijakan-kebijakan partai kita ya tentu bisa bisa direalisasikan lah
apa yang kita usulkan kemungkinan lebih mudah untuk realisasikan ketika kita menjadi partai pemenang. Tentu ya kembali lagi, kita berusaha untuk menang, tapi tetap harus dengan cara-cara yang menurut kita elegan. Harus dengan menurut kita cara-cara yang dengan norma yang baik dan benar, tidak melanggar hukum tentunya. Ya mungkin itu deh yang bisa kakak sampaikan. Ada lagi? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada kakak karena telah meluangkan waktunya buat kami hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang